Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Ana Telita. Dan hari ini pemirsa, DPR akan mengesahkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja. Pemirsa, demikian Breaking News hari ini. Kami akan segera kembali melalui program Kabar Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Kabar Siang hadir menyapa Anda dengan informasi mengenai mutilasi yang kembali terjadi pemirsa, di mana peristiwa ini pertama kali terungkap saat warga perbatasan Tangerang Bogor menemukan sebuah koper merah yang dibuang di pinggir jalan desa. Yang terbaru terjadi di Sleman dengan jasad wanita muda. Apa sebenarnya yang membuat seseorang bisa begitu keji melakukan pembunuhan dan memutilasi korbannya? Bersama saya Putri Windasari dan Ana Telita. Kita ke informasi pertama pemirsa. Kecelakaan tragis menimpa seorang ibu hamil di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Korban dan bayinya yang berada di dalam kandungan tewas akibat tertabrak truk tronton yang melaju dari arah berlawanan. Pemirsa, seorang wanita diduga menjadi korban mutilasi dan jasadnya ditemukan di sebuah tempat penginapan di lokasi wisata Kaliurang, Sleman, Yogyakarta. Polda DIY terus memburu pelaku pembunuhan disertai mutilasi terhadap seorang perempuan di sebuah wisma di Jalan Kaliurang, dan polisi sudah mengantongi identitas pelaku. Dan pemirsa, petugas kepolisian dibantu warga kembali menemukan potongan kaki sebelah kanan yang diduga kuat milik korban mutilasi berinisial R yang jasad tubuhnya ditemukan. Pemirsa, kasus pembunuhan berlatar belakang cinta sejenis atau LGBT kembali terjadi. Peristiwa pertama kali terungkap saat warga perbatasan Tangerang Bogor menemukan sebuah koper merah yang dibuang di pinggir jalan desa, dan ketika dibuka warga pun kaget melihat sejumlah potongan tubuh korban mutilasi yang tak lagi utuh. Apa lantas yang membuat seorang bisa begitu keji melakukan pembunuhan dan juga memutilasi korban? Pemirsa, berkas perkara AG dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora telah dinyatakan lengkap di Treskrimum Polda Metro Jaya. Informasinya pemirsa usai jeda. Pemirsa, seorang turis asing mengamuk lantaran menolak arahan pecalang saat diminta mencari jalan lain di tengah proses upacara melasti. Pemirsa, sebuah rekaman CCTV memperlihatkan warga negara asing sedang memperdaya karyawan toko pakaian hingga menguras uang ratusan. Sebanyak 700 lebih personil polisi disiagakan untuk mengamankan parade 500 ogoh-ogoh yang ada di Denpasar jelang perayaan Hari Raya. Pemirsa, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali menghentikan sementara operasional penerbangan baik domestik. Menjelang Hari Raya Nyepi, warga di Kota Denpasar, Bali ramai mendatangi toko penjual makanan beku untuk bekal makanan sekaligus persiapan puasa di hari pertama. Perayaan Hari Raya Nyepi tahun ini kemungkinan bisa bertepatan dengan malam pertama pelaksanaan sholat tarawih bagi umat muslim di bulan Ramadan. Desa Adat Kuta mengimbau warga umat muslim. Dan untuk memantau persiapan perayaan Hari Raya Nyepi di Denpasar, Bali, sudah ada rekan kami Alfani Syukri. Ya, selamat siang Alfani, bagaimana persiapan menjelang Hari Raya Nyepi? Ya, Ana, dan juga ya, dan pemirsa, berbagai persiapan dilakukan pengelola Masjid Istiqlal untuk menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Informasinya usai jeda. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Tembilahan Indragiri Hilir Riau menerima limpahan perkara terhadap pelanggaran Undang-Undang Perdagangan dari Kejaksaan Tinggi. Direktorat Jenderal Bea Cukai menyatakan setiap barang yang diimpor ke Indonesia harus barang baru. Jika barang bekas harus ada izin pengecualian. Pemirsa, pemerintah melarang peredaran barang bekas impor berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri, dan berikut adalah isi aturannya. Setiap tahunnya nilai transaksi impor terhadap barang-barang bekas dari luar negeri terus meningkat. Tercatat nilai kenaikan mencapai lebih dari 2 kali lipat dalam 3 tahun terakhir. Pemirsa, sejumlah negara mulai menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Para pembeli di Mesir mulai berbelanja makanan dan dekorasi Ramadan seperti lentera. Ya, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Kabar Siang hari ini. Saya Ana Telita. Dan saya Putri Windasari, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.